Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah silsilah pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah silsilah yang ke-8 atau seri yang ke-8 dari pembacaan kitab ini. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca pada halaman yang ke-9, yaitu setelah pertemuan yang kemarin kita telah membaca penjelasan dari Syekh rahimahullah ta'ala tentang al-Islam, tentang makna Islam, dan juga tentang rukun-rukun Islam yang ada 5, yaitu 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian siam di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Maka mulai kesempatan ini Syekh mulai memerinci yakni tentang satu persatu dari rukun-rukun Islam tersebut. Maka beliau mulai dari rukun yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Maka beliau menyampaikan pertanyaannya pada halaman ke-9 ini yang mengatakan rahimahullah ta'ala, ma mahallus syahadataini minad dini. Apa posisi syahadat, 2 kalimat syahadat dalam agama ini? Jadi di sini beliau akan menerangkan kepada kita tentang rukun yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Dimulai dengan penjelasan beliau tentang keutamaan kalimat syahadat ini. Apa kedudukannya di dalam agama? Kenapa dia dijadikan rukun yang pertama di antara rukun-rukun Islam yang 5? Maka beliau mengatakan, la yadkhulul 'abdu fid dini illa bihima. Bahwasanya seorang hamba tidak akan masuk ke dalam agama ini, ke dalam agama Islam, illa bihima, kecuali dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Ya. Ini tentu saja bagi orang-orang yang pada asalnya kufur, pada asalnya kafir, yang disebut oleh para ulama dengan kafirun asli, seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, Hindu, Buddha, dan selainnya, yang mereka semua lahir bukan dalam keadaan Islam, atau mereka berada dalam agama selain Islam. Maka orang tersebut dikatakan masuk ke dalam agama Islam ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka la yadkhulul 'abdu fid dini illa bihima. Seorang hamba tidak akan masuk ke dalam agama kecuali dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Adapun orang yang lahir dari kedua orang tua yang muslim, ya, yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis anak tersebut akan menjadi seorang muslim juga. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-62, yang mana ayat ini menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini menjadi dalil bahwasanya tidaklah seseorang itu menjadi muslim, mukmin, kecuali dengan bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena al-imanu billah, maka ini diungkapkan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Sedangkan al-imanu bir rasul, iman kepada Rasulullah SAW, diungkapkan dengan syahadat yang kedua, syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau menyampaikan dalil berikutnya, bahwa seorang hamba tidaklah masuk dalam agama ini kecuali dengan 2 kalimat syahadat ini, yaitu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah, yani yang memerintah adalah Allah Ta'ala, aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi
alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Al-hadis. Wa ghairu dzalika katsir, dan yang selain itu masih banyak lagi, yaitu ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan syahadat ini, bahwasanya dia adalah merupakan kunci seseorang masuk ke dalam agama ini. Dan sesungguhnya masih banyak sekali ini kedudukan dua kalimat syahadat ini dalam agama ini, keutamaan-keutamaannya, ya, di antaranya adalah bahwasanya di samping dia menjadi kunci pembuka seseorang masuk ke dalam Islam, maka dua kalimat syahadat ini juga merupakan kunci seseorang itu akan masuk ke dalam surga, sebagaimana dalam hadis, ya, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang ucapan akhir dari kehidupannya di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Demikian pula telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dua kalimat syahadat ini menjadi pondasi dari amalan-amalan manusia, ya, sehingga amalan manusia itu tidak akan diterima kecuali dengan dasar, yakni konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini. Seorang manusia ketika beramal, maka dia tidaklah diterima amalannya kecuali dia memiliki keikhlasan dalam amalannya tersebut, yang ini merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Dan amalannya pun tidak akan diterima kecuali apabila amalan tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yang ini merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ala kulli hal, maka dua kalimat syahadat ini merupakan perkara yang sangat penting, ya, menjadi inti dari agama ini, sehingga dia menempati posisi yang pertama dalam rukun Islam yang 5. Nah, kemudian Syekh menyampaikan pertanyaan berikutnya, ma dalilu syahadati alla ilaha illallah? Apa itu dalil dari syahadat la ilaha illallah? Di mana ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyampaikan tentang syahadat ini, tentang yakni kewajiban bersyahadat la ilaha illallah, ataupun tentang makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut? Maka sangat banyak sekali ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang syahadat la ilaha illallah tersebut. Beliau menyampaikan di sini di antaranya, beliau berkata, qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Itu firman Allah Ta'ala yang mengatakan, syahidallahu, Allah bersaksi, Allah bersyahadat, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi illa huwa, kecuali hanya dia, Allah Ta'ala saja. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Allah Ta'ala sendiri yang bersaksi, Allah sendiri yang bersyahadat. Demikian pula Allah Ta'ala mengatakan wal malaikatu wa ulul ilmi, dan juga para malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu, mereka juga bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Maka ini dalil yang sangat tegas, yang sharih tentang syahadat la ilaha illallah. Qa'iman bil qisti, yakni Allah Subhanahu wa taala bersaksi la ilaha illallah dengan menegakkan keadilan, dengan melaksanakan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak diibadahi illa huwa, kecuali hanya dia saja, yaitu Allah Ta'ala Al-Azizul Hakim, yang mana Allah Ta'ala dia memiliki nama Al-Azizul Hakim, yang sifatnya itu adalah maha perkasa dan penuh dengan kebijaksanaan. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Ayat ini disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Shad ayat 65, wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada satupun ilah, yaitu yang berhak diibadahi, illallah, melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, tidaklah Allah Ta'ala mengangkat seorang anak pun, dan
dan tidak ada satu ilah pun bersama dengan Allah Ta'ala. Ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 91. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Dalam surat Al-Isra ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah ya Rasul kepada mereka orang-orang musyrik, law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, seandainya bersama dengan Allah Ta'ala itu ada ilah-ilah, ada sesembahan-sesembahan yang lain yang boleh diibadahi, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka ucapkan, idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila, jika demikian maka mereka ilah-ilah tersebut, alihah tersebut, ya, akan mencari jalan menuju ilah yang memiliki, yang menguasai al-'arsy. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka menyangka ada sesembahan selain Allah Ta'ala, ada sesembahan yang sangat banyak di dunia ini. Maka Allah Ta'ala yakni mengajarkan kepada Nabi SAW untuk mengucapkan, menyampaikan bantahan ini kepada mereka. Seandainya benar ada sesembahan yang sangat banyak, ada ilah yang sangat banyak, ya, di dunia ini, maka mestinya ilah-ilah yang banyak tersebut akan mencari kedekatan kepada satu ilah yang paling besar, yang paling agung, yaitu yang menguasai al-'arsy, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, maka ilah-ilah yang lain itu yang mereka berusaha untuk mencari kedekatan kepada yang terbesar, yang paling besar, ya, yaitu mereka beribadah kepada satu zat, satu ilah ini, tentu saja ilah-ilah yang beribadah kepada Allah Ta'ala itu tidak berhak untuk diibadahi. Sehingga batilah, ya, ini anggapan mereka bahwasanya ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ayat, yakni selanjutnya ayat-ayat ini, wa ghairuha, dan ayat-ayat yang lain masih banyak sekali tentang dalil dari syahadat la ilaha illallah. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, dan ini merupakan penjelasan yang sangat penting, adalah tentang apa makna syahadat la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan, ma makna syahadati an la ilaha illallah? Apa makna syahadat la ilaha illallah? Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting sekali, karena ketika kita sebagai seorang muslim ini bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Ta'ala saja, kita bersyahadat la ilaha illallah, maka sudah selayaknya bahkan wajib bagi kita untuk mengetahui makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Karena pada hakikatnya, pada asalnya, sesuatu pengakuan disebut sebagai syahadat apabila orang yang mengungkapkannya itu benar-benar mengetahui tentang apa isi dari syahadat tersebut. Dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya kata syahadat dalam bahasa itu diantaranya mengandung makna al-ilm, mengilmui tentang apa yang dia persaksikan, dan juga mengandung makna ikhbar, pemberitahuan, pengabaran tentang apa yang dia persaksikan. Maka otomatis ketika kita ingin bersyahadat dengan benar tentang la ilaha illallah, kita harus mengetahui makna la ilaha illallah tersebut. Dan tentang makna la ilaha illallah ini ada satu kalimat yang harus kita ketahui maknanya, yaitu kalimat ilah, ya. Ini sangat-sangat, ya, ini menentukan tentang pemahaman yang benar tentang kalimat syahadat la ilaha illallah ini. Maka para ulama telah menjelaskan bahwa ilahun ini adalah satu kalimat yang berasal dari kata fi'il aliha ya'lahu, yang dia bermakna abada ya'budu, ya, sehingga ilah dia adalah ala wazni, mengikuti wazan fi'alun, ya, yang bermakna maf'ulun. Ilahun bermakna ma'luhun, maka maknanya ilahun adalah ma'budun. Nah, sehingga ilah secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi atau sesuatu yang disembah. Sehingga kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda illallah. Nah, kemudian ketika di sini ada kalimat la ma'buda illallah, agar ini menghilangkan kerancuan makna, maka para ulama menjelaskan bahwasanya sesungguhnya di sini ada kalimat yang tersembunyi, yaitu kalimat hak. Sehingga benar mengatakan la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang hak, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
Maka di sini beliau Syekh menyampaikan ringkasan ataupun kesimpulan dari makna kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan maknaha nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala wa itsbatuha lillahi azza wa jalla wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Nah, beliau mengatakan maknanya adalah nafyu istihqaqil ibadah, meniadakan hak ibadah dari segala sesuatu selain Allah azza wa jalla, ya, meniadakan hak untuk diibadahi dari segala sesuatu selain Allah taala, sehingga tidak ada satupun sesuatu apapun selain Allah taala yang memiliki hak untuk disembah, yang memiliki hak untuk diibadahi. Nah, jadi kita mengingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Ya, kita mengingkari semua ilah, ya, mengingkari hak mereka untuk diibadahi. Dan yang kedua, isbatuha lillahi azza wa jalla wahdah, dan kita menetapkan, ya, peribadahan itu, ibadah itu adalah haknya milik Allah taala saja, ya, menetapkan ibadah tersebut adalah hak bagi Allah azza wa jalla wahdahu semata. Yani selain kita mengingkari bahwasanya semua ilah itu, segala sesuatu selain Allah tidak memiliki hak untuk diibadahi, maka kita harus menetapkan bahwasanya hak ibadah itu hanyalah milik Allah taala saja. Zat yang berhak untuk diibadahi hanyalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu bagi Allah taala di dalam ibadah kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana dia tidak ada sekutu bagi Allah taala di dalam kerajaannya, yakni di dalam penguasaannya terhadap alam semesta ini. Kalimat ini, ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, merupakan kalimat yang menjadi bukti dan hujjah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah taala saja. Yani apabila seluruh alam semesta ini yang menguasai hanyalah satu, yaitu Allah taala saja, maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah taala saja. Ya. Baik. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dalam surat Al-Hajj ayat 62, Allah Ta'ala berfirman, hal itu dikarenakan Allah dialah yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu, dan bahwasanya apa saja yang mereka seru selain Allah Ta'ala dialah batil, ya. Jadi yang hak adalah Allah Ta'ala, yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Ta'ala, sedangkan selain Allah Ta'ala adalah batil. Peribadahan kepada selain Allah Ta'ala adalah peribadahan yang batilah, yang tidak benar untuk dilakukan. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang maha tinggi dan yang maha besar. Inilah ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum jami'an, ini tentang makna kalimat la ilaha illallah yang selayaknya bagi kita semua untuk memahaminya, untuk mengetahuinya dan meyakininya dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk menetapi jalan yang lurus dan istiqomah di atasnya, sehingga Allah Ta'ala mewafatkan kita semua. Kita cukupkan terlebih dahulu pelajaran kita pada pertemuan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat bermanfaatnya syahadat la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.